smart people. Anda pikir Anda smart ya? Kenapa aku bilang Anda pikir Anda smart? Karena hari ini kita akan membahas tentang mantan lagi. Yang sejujurnya aku tidak ingin membahas tentang itu. Tapi entah kenapa DM ku tuh isinya tuh curhatan tentang mantan, curhatan tentang pacar yang pacarmu tuh udah nggak menginginkan kamu, ngerti nggak? Pacarmu tuh udah nyari yang lain dan nggak bahagia sama kamu dan menginginkan kehidupan yang baru, tapi kamu tidak bisa. Nah, isinya tuh penuh dengan itu dan ceritanya tuh sedikit nggak mutu menurutku, kayak sampah banget uripmu, jadi mikir kayak mantan gitu loh, ngerti gak sih? Ya oke, nggak apa-apa, itu manusiawi karena kalian susah lupa. Kayak lagu siapa tuh ya susah lupa? Hendra kok Hendra Kumbara sih? Mahen, ya kan pura-pura lu. Oh iya, maaf. Nggak ya, guyon Mas Hendra, kita CS, bohong. CS kita. Nggak, guyon. Jadi kisruh toki. Oke, jadi banyak DM ku tuh isinya tuh kayak gitu. Nah, makanya akhirnya aku membahas tentang mantan ini. Jadi ini videonya tentang tips melupakan mantan. Kalau sebelumnya aku udah pernah bikin, silakan kalian scroll ke bawah. Ngomongku belibet ya kan. Silakan kalian scroll ke bawah, itu aku pernah bikin tips move on. Terus kalau kalian putus dari pacar tuh kamu harus ngapain aja, itu aku pernah bikin. Tapi kali ini lebih spesifik, tips melupakan mantan. Oke, tips yang pertama adalah ikhlas aja dulu. Ya, ikhlas yang dimaksud adalah kamu tuh sadar tentang keadaanmu, sadar diri lah. Sadar diri, Su. Aduh, jahat banget kata-kataku. Nek bojomu selingkuhannya luwih ayu, luwih ganteng teko kowe, luwih segala-galanya, ikhlas so ya. Semuanya tidak bisa kamu paksakan sesuai dengan keinginanmu ya. Kalau misalnya selingkuhannya dia atau pendampingnya dia setelah kamu itu emang jauh lebih baik dan ketok motot, kelihatan di depan mata dia lebih gena, akhlaknya lebih baik, rak koyok kowe rewel ya, rak koyok kowe nek misalnya pengen opo ngode-ngode tok, ra iso ngomong to the point gitu kan, dengan alasan ya dia harus mengerti aku. Asu, mbok pikir kowe sopo, anak sultan kan? Ora, kowe anak menungso des ya. Kalian harus ikhlas, jangan memaksakan diri untuk aku harus lupa tuh nggak bisa, ngerti? Jadi kalian cukup dengan ikhlas aja dulu, menerima ya udahlah, emang dia cocoknya sama yang lain atau emang hubungan kita emang udah nggak bisa dilanjutin. Tapi banyak dari kalian yang akan bilang, mbak tapi aku masih sayang lah, terus piye? Mantan kira sayang mbek kowe, sayangnya tuh begitu ya kan. Jadi ikhlas aja dulu, jangan memaksa untuk hari ini putus besok harus lupa, enggak ya, nggak mungkin. Orang yang putus hari ini setahun kemudian atau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun aja masih inget, wajar. Bahkan orang udah nikah, udah punya cucu pun masih inget ya mantan pertamanya siapa mungkin, atau mantan pacarnya siapa tuh kadang masih inget. Tapi kan ya cuman inget sekedar orangnya aja gitu loh. Oh iya, aku pernah punya mantan namanya ini. Oh dulu karena dia terkenal di sekolah. Oh dulu dia pernah begal. Oh dulu dia pernah apa gitu loh, ngerti gak sih? Ngerti gak? Kenapa sih Mas Bagus? Kayak gitu. Jangan ketawa kedengeran sampai sini. Kayak gitu. Jadi nggak terus yang diinget itu seluruh cerita sepanjang kamu pacaran. Tapi ya udah, emang susah untuk benar-benar 100% lupa, kecuali dasmu kejedok ben ya. Terus amnesia gitu kan, dasmu kopior kayak gan gitu kan. Nah, itu baru bisa, ngerti. Yang kedua adalah selalu ingat alasan kamu putus. Ingatlah kalau misal jangan menyalahkan pasangan kita dulu ya. Salahkan dulu diri sendiri gitu kan. Misal kamu itu terlalu cranky. Jadi kamu harus inget nih, crankymu menyebabkan pasanganmu tidak nyaman, terus atau kamu diselingkuhin, dia nyelingkuhin kamu, dia ngambilin anak orang, terus ngomong sama kamu, ya gimana, aku udah ngambilin anak orang, kamu masih mau sama aku, mungkin sebajingan itu dia, atau pacaran sama mamahmu, atau dia pacaran sama bapakmu gitu kan, macam-macam alasannya. Nah, itu yang harus kalian ingat-ingat. Kesakitan itu rasa sakit, rasa kecewa, rasa apapun yang tidak enak yang mengingatkan kita sama mantan, itu yang harus diingat-ingat. Bukan masa-masa bahagianya. Bukan masa-masa dulu dia nembak aku di pinggir kali sambil bawa gerai gitu kan, nggak mungkin ya. Mungkin itu menurutmu bahagia gitu kan. Tapi jangan diingat-ingat itunya. Jangan diingat-ingat ketika aku dinner di kucingan.com, peleburan kayak gitu tuh jangan diingat-ingat, ngerti nggak? Jadi yang diingat-ingat cukup momen-momen yang menyakitkan aja. Itu buat motivasi kamu gitu loh, biar kamu tuh oke, berarti aku harus ikhlas. Aku harus sadar diri kalau emang dia tuh nggak baik buat aku dan sebagainya. Jadi kalian harus ingat momen itu. Yang ketiga, jangan langsung pacaran sama yang baru. Mungkin buat sebagian orang ketika putus, berapa bulan itu udah langsung punya pacar dengan alasan ya aku bisa lupa dengan yang lalu tuh dengan punya pacar baru, padahal bohong, ngerti nggak? Kadang karena luka hatimu itu belum sembuh dan kamu belum siap untuk menerima yang baru, di hubunganmu yang baru itu tuh mengakibatkan kayak kamu jadi membanding-bandingkan
dia sama yang lalu, atau kamu jadi kemerungsung dewe, jadi sebel sendiri karena mungkin ngelihat kok dia biasa aja ya aku punya pacar, atau kok dia biasa aja ya lihat pacarku yang ini, kok dia jadi lebih bahagia ya sama yang baru, atau kalau membandingin jadi kok dulu aku diperlakukan seperti ini kok pacarku yang sekarang kayak gini ya, atau jadi trauma, dulu mantanku selingkuh tuh caranya begini kok dia udah ada di step ketiga, apa jangan-jangan dia selingkuh, karena kamu belum siap gitu loh. Dan bisa jadi kalau misalnya kamu emang belum siap, terus jadi kayak banding-bandingin, terus jadi sebel sendiri tanpa alasan, jadi pokoknya ribet sendiri, itu bisa jadi tuh pacarmu yang sekarang tuh jadi kayak pelampiasan gitu loh, karena kamu belum sembuh. Jadi ibarat kamu itu rumah, dalamnya tuh belum mbok bersihin semua, tapi udah mbok masukin barang-barang lagi gitu, jadi sumpek ya, semrawut ya, ruwet gitu kan, macam-macam campur aduk di dalamnya gitu. Padahal bisa jadi orang yang baru masuk itu tuh orangnya tuh genah gitu loh, tidak niat untuk macam-macam, nggak ada maksud untuk macam-macam, delalah kepribadiannya bagus gitu kan. Pokoknya intinya dia oke lah, nggak yang jelek-jelek amat gitu. Karena kamu belum siap untuk menerima yang baru, akhirnya dia cuma jadi pelampiasan dan endingnya adalah kamu menyalurkan trauma masa lalumu ke orang yang sekarang. Itu bisa jadi kayak gitu. Jadi jangan kesusu punya pacar dulu ya. Ya ingat, jangan berharap manas-manasin mantan ya kan. Kamu harus sadar diri ya, seberapa indahkah dirimu gitu kan untuk manas-manasin si dia gitu. Yang keempat adalah sibukkan diri. Ini adalah kunci penting dalam suatu kata-kata, yaitu move on. Lupain mantan atau apapun itu, menyibukkan diri adalah kunci. Karena apa? Dengan menyibukkan diri, misal nih, kamu putus, kamu ikut kepanitiaan, dan sorry, ini kontennya tuh buat kalian yang masih umurnya kayak belasan, puluhan, bukan yang buat tua-tua udah 40 masih nyari pacar ya, ora, beda ceritanya ya kan, beda segmen gitu. Ini buat kalian yang sering curhat ke aku, ya di umur-umur masih anak muda, ABG labil gitu, under 30, ya mungkin ada yang 30 belum dapat jodoh, ya bisa nonton ini gitu kan. Menyibukkan diri, dengan menyibukkan diri tuh kamu pasti ketemu sama orang baru ya kan. Ketemu sama orang baru, dengan kepribadian baru, dengan topik bahasan baru, dengan lingkungan baru, yang tadinya kamu lingkunganmu cuman di anak pantai aja, ini bisa ketemu anak sawah, anak pegunungan, anak perkebunan, macam-macam gitu loh. Jadi segmennya macam-macam, jadi orang-orangnya tuh topik bahasannya tuh macam-macam. Nah dari situ kamu bisa dapat pengalaman baru, cara pandang baru. Oh ternyata ada ya cara memandang, contohnya kayak menurutku gelas bening itu indah, tapi ternyata menurut orang enggak. Cuman sekecil itu aja tuh punya pandangan baru, ngerti nggak? Karena kamu ketemu orang-orang baru, guyonannya mereka jelas beda sama guyonanmu sebelumnya. Misal kamu dulu pacaran nih sama dia, terus kumpulanmu tuh ya gerombolannya dia juga, ngerti nggak? Gerombolannya mantanmu itu. Nah kalau kamu menyibukkan diri, kamu ketemu gerombolan lain, ada angin segar di situ, mungkin kamu ketemu cewek baru atau ketemu cowok baru. Nggak usah jadiin pacar, tapi ngobrol aja dulu, berteman aja dulu gitu. Selain itu menyibukkan diri juga bisa menghasilkan kan. Kamu bisa ngasilin duit, bisa dapat duit, ya bisa nabung, mempercantik dan memperganteng diri, ya merawat diri. Mungkin yang kamu mukanya dulu bluek banget, rusak dan sebagainya, geronjalan gitu-gitu ya, bisa dibenerin dulu dengan nabung terus perawatan macam-macam. Nah, ini adalah tips yang terakhir. Kalau kamu masih belum bisa ngelupain mantan, fix kamu itu bucin. Budak cinta ya, tahu Anda budak stratanya seperti apa? Dek-dekan, ngerti? Ya berarti mentalmu emang dek-dekan gitu loh, fix bucin parah. Tapi satu hal yang harus kalian tahu adalah ketika walaupun kamu bucin tingkat akut kronis ya, udah nggak bisa diapa-apain, dicangkok ginjal pun juga udah nggak bisa, tetap aja bucin, tapi kamu tuh tetap harus dan wajar dan patut untuk bahagia, ngerti nggak? Mungkin cara-cara yang tak sebutin tadi itu nggak bisa berlangsung cuma 1 minggu, 2 minggu, nggak bisa. Mungkin ada yang 1 bulan baru bisa, atau yang 1 tahun baru bisa. Tapi tenang, pasti semua akan indah pada waktunya, kayak lagunya Rizky Febian ya kan. Ini kenapa sih aku kayak host banget ya? Pokoknya gitu. Jadi namanya cara-cara kayak gini tuh nggak bisa langsung instan gitu, nggak bisa langsung besok aku langsung bisa move on dan lupakan semuanya dan aku tetap bahagia, nggak bisa. Ya kamu manusia, kamu bukan robot, kamu punya hati ya kan, nggak selalu isi tubuhmu itu cuma logika, nggak mungkin. Selogis-logisnya manusia tetap punya hati. Oke, jadi paham sampai di sini. Ingat cara-caraku tadi ya kan, semoga bermanfaat buat kalian yang sering curhat di DM.
Please banget kalian nonton video ini, tonton bareng pasangan kalian, bareng ibumu, bareng bapakmu, bareng mbahmu mungkin ya kan. Terserah kalian mau nonton sama siapa, tapi semoga video ini bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa cek description box di bawah. See you in the next video, bye.